Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khushi Etmaputra, dengan nomor induk mahasiswa 6625600085. Presentasi ini guna menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Literasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang peran dan tantangan informatika dalam mendorong transformasi digital Indonesia. Oke, selanjutnya untuk daftar isinya meliputi yang pertama ada pendahuluan, terus kedua ada peran fundamentalis informatika, ketiga ada tantangan kritis yang harus diatasi, dan untuk terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan ini meliputi transformasi digital telah menjadi imperatif global dan Indonesia tidak terkecuali. Proses perpindahan dari sistem manual dan analog menuju sistem elektronik dan berbasis data ini didorong oleh kemajuan pesat dalam bidang informatika dan komputer. Informatika sebagai ilmu yang mencakup komputasi, sistem informasi dan teknologi komunikasi bukan hanya sekadar alat bantu, melainkan arsitek utama yang merancang masa depan digital bangsa. Esai ini akan menguraikan secara rinci peran fundamental informatika dalam mengakselerasi transformasi digital serta mengidentifikasi tantangan-tantangan krusial yang harus diatasi untuk mewujudkan potensi penuh era ini. Oke, untuk yang kedua yaitu peran fundamentalis informatika. Peran informatika dalam transformasi digital Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 pilar utama, yaitu yang pertama ada pembangun infrastruktur digital. Informatika adalah disiplin yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur komputasi yang menopang seluruh ekosistem digital. Ini mencakup 2 hal yaitu jaringan dan konektivitas, serta pusat data dan cloud computing. Untuk jaringan dan konektivitas meliputi perancangan dan pengelolaan jaringan telekomunikasi, misalnya implementasi 5G yang menjamin akses internet cepat dan merata, penting untuk mengurangi kesenjangan geografis. Selanjutnya untuk pusat data dan cloud computing meliputi pengembangan arsitektur cloud lokal dan data center yang aman dan terukur, memastikan penyimpanan, pemrosesan, dan ketersediaan data yang efisien bagi pemerintah maupun sektor swasta. Kita lanjut yang kedua yaitu inovator solusi cerdas smart solutions. Digitalisasi yang efektif memerlukan lebih dari sekadar mengalihkan dokumen ke bentuk digital. Ia membutuhkan kecerdasan buatan dan otomatisasi. Informatika menyediakan solusi tersebut melalui 2 cara, yaitu kecerdasan buatan, AI, dan machine learning, serta otomatisasi proses. Untuk kecerdasan buatan, AI, dan machine learning yaitu digunakan untuk memproses big data guna menghasilkan wawasan prediktif. Contohnya dalam sektor kesehatan, diagnosis penyakit, keuangan, fraud detection, dan pemerintahan, smart governance. Selanjutnya ada otomatisasi proses. Otomatisasi proses yaitu perancangan sistem informasi enterprise seperti ERP dan otomatisasi robotik RPAE yang menghilangkan pekerjaan repetitif sehingga meningkatkan produktivitas dan membebaskan sumber daya manusia untuk tugas yang lebih strategis. Yang ketiga, pendorong sektor ekonomi baru. Informatika menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi digital yang kini menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Pertama ada ekonomi berbagi, sharing economy, dan fintech. Pengembangan platform digital seperti e-commerce, ride-hailing, dan layanan pembayaran digital yang berbasis pada algoritma dan sistem keamanan informasi canggih. Kedua ada pengembangan sumber daya manusia digital. Kurikulum informatika berperan dalam mencetak talenta digital, dari programmer, data scientist, hingga cybersecurity analyst yang merupakan motor penggerak inovasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tantangan kritis yang harus diatasi. Meskipun perannya masif, transformasi digital di Indonesia dibayangi oleh tantangan yang memerlukan intervensi serius dari bidang informatika. Keamanan cyber dan perlindungan data. Peningkatan digitalisasi secara eksponensial juga berarti peningkatan risiko cyber. Ancaman kejahatan cyber.
Ancaman kejahatan cyber meliputi Indonesia menghadapi serangan malware, ransomware, dan phishing yang semakin canggih. Informatika dituntut untuk terus mengembangkan cyber defense dan sistem kriptografi yang kuat. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, PDP. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, PDP meliputi diperlukan keahlian informatika yang mendalam untuk merancang sistem kepatuhan, audit keamanan, dan tata kelola data yang sesuai dengan regulasi baru. Kesenjangan digital, server digital divide. Tantangan ini memiliki dua dimensi, yaitu: pertama, kesenjangan akses infrastruktur. Masih banyak wilayah, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, yang belum memiliki akses internet memadai. Informatika harus mendukung solusi teknologi yang hemat biaya dan adaptif terhadap kondisi geografis sulit. Kedua, kesenjangan literasi sumber daya manusia. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara efektif dan aman masih rendah. Informatika perlu berkolaborasi dengan pendidikan untuk meningkatkan literasi digital dan computational thinking sejak dini. Aspek etika, hukum, dan tata kelola. Inovasi teknologi seringkali mendahului regulasi, menciptakan area abu-abu etis, bias dan diskriminasi IAI. Algoritma yang dikembangkan oleh informatika berisiko mengandung bias jika data pelatihannya tidak representatif, yang dapat menyebabkan diskriminasi sosial. Akuntabilitas teknologi. Terdapat kebutuhan untuk menetapkan kerangka hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika sistem otomatis, misalnya mobil tanpa pengemudi, atau sistem AI dapat membuat kesalahan fatal. Oke, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini mencakup, informatika adalah inti dari transformasi digital Indonesia. Ia bertindak sebagai pembangun infrastruktur, inovator solusi cerdas, dan pendorong ekonomi baru. Namun laju perubahan ini harus diimbangi dengan upaya mitigasi yang serius terhadap tantangan keamanan siber, kesenjangan digital, dan isu etika. Dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia informatika yang kompeten dan beretika, serta didukung oleh kebijakan yang visioner, Indonesia dapat melewati tantangan-tantangan ini untuk sepenuhnya mewujudkan potensi digitalisasi demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Oke, mungkin segini dulu presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.